Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Sugeng Prayatno. Saya dari program studi S1 PJJ Akuntansi. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang peran akuntansi manajemen dalam implementasi ESG atau Environmental Social Governance. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa hal, di antaranya terkait latar belakang, kenapa saya memilih judul tersebut, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kemudian ada ESG dan konsep keberlanjutannya, yang kelima ada fungsi akuntansi manajemen dan ESG, dan saya mengambil studi kasus Unilever dan ESG, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pertama, latar belakang. Kenapa saya memilih judul tersebut, yaitu peran akuntansi manajemen dalam implementasi ESG. Eee, Dampak bisnis lebih dari sekedar profit. Jadi di era modern ini, kesuksesan bisnis itu tidak hanya diukur dari segi profitabilitas, namun juga dari bagaimana bisnis tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial di sekitarnya. Yang kedua yaitu ESG sebagai tolak ukur. ESG atau Environmental Social Governance menjadi standar penting yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan dan tanggung jawab suatu perusahaan. Yang ketiga ada peran akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini memberi kunci dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja ESG, yaitu memastikan data transparan untuk akurat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi manajemen ini tidak hanya dalam menghitung biaya atau laba, tetapi juga dalam menyediakan informasi untuk mengukur dan melaporkan kinerja ESG itu sendiri. Jadi tanpa peran akuntansi manajemen, implementasi ESG ini berpotensi tidak terarah, sulit sulit diukur dan hanya menjadi formalitas semata. Jadi, akuntansi manajemen ini benar-benar memiliki peran penting dalam menerapkan, ESG itu sendiri. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, saya membahas apa definisi ESG dan kepentingannya, untuk mengidentifikasi apa itu ESG secara mendalam serta menyoroti alasan pentingnya konsep ini dalam perkembangan bisnis di era sekarang ini. Yang kedua, kontribusi akuntansi manajemen, yaitu menjelaskan bagaimana akuntansi manajemen dapat berperan aktif dalam pengembangan dan implementasi ESG itu sendiri. Dan yang ketiga, integrasi ESG dalam akuntansi manajemen, yaitu menganalisis bagaimana penerapan ESG dalam memperkuat dan memperbaiki sistem akuntansi manajemen suatu perusahaan. Tujuan dan manfaat, pembahasan materi ini sendiri yaitu, bertujuan untuk memaparkan konsep ESG yang berkelanjutan, menganalisis peran akuntansi manajemen dalam ESG, serta menyediakan contoh implementasi nyata praktik ESG. Untuk manfaatnya sendiri, memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara ESG dan akuntansi manajemen, termasuk membantu dalam perencanaan sistem pelaporan ESG yang efektif untuk suatu bisnis. Nah, ESG dan konsep keberlanjutan. ESG itu terdiri dari pilar utama, yaitu environment atau lingkungan, mencakup aspek emisi karbon, penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bagian dari tanggung jawab suatu perusahaan. Jadi, suatu perusahaan itu harus mempertimbangkan, pemakaian emisi karbonnya, penggunaan energi, untuk memastikan seberapa bertanggung jawabnya suatu perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu ada sosial, yaitu, mencakup perlakuan terhadap karyawan, hak asasi manusia dalam rantai pasok, keterlibatan masyarakat, serta tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen, dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Yang ketiga, tata kelola atau governance, menyangkut tentang transparansi laporan keuangan, kebijakan anti korupsi, struktur organisasi, hingga perlindungan terhadap pemegang saham. Konsep keberlanjutan sendiri erat dengan prinsip triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit. Yang berarti perusahaan
harus seimbang dalam mencapai keuntungan ekonomi, menjaga lingkungan, dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Jadi, eee, suatu perusahaan atau suatu bisnis bisa kita katakan, eee, sudah berkelanjutan itu jika sudah menerapkan konsep triple bottom line tadi, yaitu people, planet, dan profit. Yaitu untuk menjaga lingkungan, memberi manfaat ke lingkungan sekitar, serta memberi dampak positif bagi masyarakat yang ada di lingkungan bisnis tersebut. Di sini saya membahas, apa sih fungsi akuntansi manajemen dalam, ESG itu sendiri. Yang pertama itu untuk perencanaan strategis dan penganggaran. Jadi, untuk menerapkan ESG itu sendiri, perlu dilakukan perancangan, yaitu merancang strategi dan mempersiapkan anggaran yang relevan untuk penerapan program-program berkelanjutan. Jadi untuk melakukan suatu tujuan, kita perlu membuat rancangan penganggaran yang relevan dengan apa yang udah direncanakan sebelumnya. Yang kedua adalah pengendalian biaya lingkungan dan sosial. Ini mengendalikan serta memonitor biaya yang timbul akibat upaya perlindungan lingkungan dan sosial. Jadi dalam, eee, sistem ESG ini kan kita memperdulikan tentang lingkungan. Dalam lingkungan ini kita harus menghitung emisi karbon, eee, pengolahan limbah dan segala macamnya, kita harus mengendalikan biaya untuk pengendalian lingkungan itu sendiri. Yang ketiga yaitu pelaporan keberlanjutan dan KPI non-keuangan. Ini merupakan penyusunan laporan yang menampilkan kinerja keberlanjutan dan indikator non-keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah analisis ROI atau proyek berkelanjutan, melakukan analisis return on investment terhadap proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan. Eee, ini tidak hanya berbasis laba, tetapi juga mencakup pengurangan emisi, inklusi sosial, dan kepatuhan etika. Dalam studi kasus kali ini, saya mengambil contoh Unilever dan ISG. Kalau kita lihat, Unilever itu Sustainable Living Plan, yaitu mengimplementasikan eee, program menyeluruh untuk keberlanjutan melalui Unilever Sustainable Living Plan dan mendukung berbagai aspek ESG itu sendiri. Terhadap lingkungan, Unilever itu sendiri sudah mengurangi emisi dan limbah, mengurangi gas rumah kaca, konsumsi air, dan produksi limbah sebagai bagian dari target lingkungan itu sendiri. Terhadap sosial, Unilever itu melakukan pemberdayaan dan inklusi, yaitu fokus pada pemberdayaan UMKM, serta mendorong inklusi gender di lingkungan kerja dan rantai pasok. Untuk tata kelola atau governance, Unilever itu sudah menerapkan sistem transparansi, yaitu menerapkan sistem whistleblowing, serta keterbukaan informasi untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Jadi ada sistem pelaporan masyarakat untuk melaporkan keluhannya ke perusahaan. Dampak positifnya apa? Hasilnya adalah efisiensi biaya, peningkatan kepercayaan investor, dan mencapai peringkat ESG tertinggi. Jadi dengan melakukan pertama tadi sustainable living plan, terus pengurangan emisi, terus pemberdayaan dan intelek itu membuat Unilever ini sendiri sudah mencapai efisiensi dari pertama tadi kan mengimplementasikan iklan program menyeluruh. Jadi satu iklan, kemudian eee, dengan adanya whistleblowing tadi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Unilever itu sendiri. Dan yang terakhir, kalau banyak peminatnya dan masyarakat sudah percaya dengan Unilever, maka investasi akan meningkat. Kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan pentingnya ESG dan akuntansi manajemen. Ini tuh, ESG menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan bisnis, dan akuntansi manajemen memegang peran vital dalam implementasinya melalui pelaporan yang akurat dan strategis. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena tanpa adanya pelaporan yang akurat, kita tidak akan mengetahui bagaimana, efisiensi, lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bisnis itu sendiri. Eee, jadi akuntansi manajemen ini memiliki peran yang krusial karena dengan adanya data yang valid, dengan adanya data yang konkret, kita bisa menentukan rencana perkembangan bisnis kita untuk di ke depannya. Untuk sarannya,
Agar perusahaan itu membangun sistem pelaporan ESG yang terintegrasi dari menambah kompetensi akuntan dalam bidang ESG untuk mendukung praktik keberlanjutan. Jadi, dalam suatu perusahaan emang diperlukan beberapa akuntan-akuntan yang emang berfokus pada ESG. Jadi, eee, selain kompeten dalam bidang akuntansi, human resource-nya juga berkompeten dalam, eee, dan mengetahui tentang ESG itu sendiri. Mungkin, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait peran akuntansi manajemen dalam implementasi ESG. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf kepada audiens sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.